Bab 1117. Putus asa, kan? Di saat makhluk-makhluk gelap itu bergegas menuju kota penyihir, Amu tiba-tiba muncul di samping Mileye. Aku butuh energi ungu nanti. Mileye menatap Amu, dan Amu menutup matanya perlahan. Dia memegang tongkat hitam dan bergumam dengan cepat di mulutnya. Lambat laun, di kota penyihir, tak terhitung jumlahnya cahaya hitam tiba-tiba muncul ke langit. Bum 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 bum. Dalam sekejap, makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya di langit langsung diledakkan menjadi daging oleh berkas cahaya hitam ini. Pada saat yang sama, abjad kuno yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melayang dari kota penyihir. Masing-masing abjad kuno ini mengandung kekuatan yang sangat kuat. Abjad kuno meledak secara langsung. Jiwa spiritual menghilang. Klan penyihir. Pada saat ini, Amu tidak menahan diri, dia langsung mengorbankan susunan perlindungan klan-klan penyihir. Tanpa Queen, Sekte Pedang dan Aro, saat ini klan penyihir tidak bisa lagi memiliki reservasi sedikit pun. Semua kartu as sudah dikeluarkan. Pada saat formasi penjaga klan penyihir muncul, 36 master tiba-tiba bergegas keluar kota. 36 prajurit dari klan penyihir. Selain itu, ada 12 jenderal klan penyihir. Di belakang mereka, ada master yang tak terhitung jumlahnya dari klan penyihir. Di langit, segera setelah formasi perlindungan klan-klan penyihir muncul, makhluk-makhluk gelap itu dihantam dengan keras dalam sekejap. Namun, ada terlalu banyak makhluk gelap itu. Pada saat ini, utusan itu melambaikan tangan kanannya dengan ringan, formasi alam terobos. Saat suara itu jatuh, hantu gelap yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya tiba-tiba menghilang di tempatnya. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di kota penyihir di bawah. Segera, ada ledakan di kota penyihir di bawah. Saat ini, Amu langsung pucat pasi. Mileye dengan cepat mendukung Amu. Amu menatap langit, matanya terpejam perlahan, meledak. Suara jatuh, langit, abjad kuno itu tiba-tiba meledak satu demi satu, seperti kembang api. Di langit, jeritan melengking satu demi satu terus bergema. Dan saat ini, wajah Amu juga menjadi sedikit pucat. Di langit, utusan itu sedikit mengernyit, lalu tiba-tiba menghilang di tempat. Saat ini, Mileye di samping Amu juga menghilang di tempat. Sinar cahaya pedang menembus langit. Duar. Utusan itu langsung dipotong oleh pedang Mileye. Utusan itu melirik Mileye. Pada saat tubuh abadi Mileye masih ada, dia menoleh dan melirik Sandi. Aku pegang orang ini, kamu hentikan wanita itu. Setelah selesai berbicara, dia langsung bergegas menuju Mileye. Setelah utusan itu menghilang, Sandi menatap Amu, telapak tangannya terbentang, dan naga air kecil tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Sandi memandang Amu di bawah, lalu membanting. Duar. Seekor naga air tiba-tiba jatuh dari langit. Saat ini, Lin Siye muncul di depan Amu. Dia melebarkan telapak tangannya dan perisai Taiji tiba-tiba terbang. Naga air pun langsung diblokir oleh perisai Taiji. Sudut mulut Sandi menjadi ganas. Dia langsung berlari menuju Lin Siye. Lin Siye tanpa ekspresi. Dia akan bergerak ketika Amu di belakangnya tiba-tiba berkata, "Jangan bergerak, kamu." Saat ini, Lin Siye sudah bergegas keluar. Di langit, Lin Siye mengepalkan tangan kanannya, lalu meninju keluar. Di atas tinjunya, awan cahaya berkedip. Pada saat ini, naga air besar datang di depannya. Duar. Dengan pukulan ini, naga air meledak. Sandi langsung mundur ratusan kaki dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Amu di bawah tertegun. Lin Siye pandai berkelahi. Kemudian Sandi juga tercengang, apakah adik Mileye ini pandai berkelahi?
Di langit, Lin Siye merentangkan telapak tangannya. Duri Shuro tiba-tiba muncul di tangannya dan tangan kirinya adalah perisai Taiji. Sandy sedang menatap Lin Siye, dia akan menyerang lagi, tetapi pada saat ini, tombak panjang menembus langit. Sandy tiba-tiba berbalik, melambaikan telapak tangannya ke depan, dan perisai air muncul di depannya. Duar. Tombak panjang menebas perisai air, dan saluran keluar air bergetar hebat, langsung pecah. Sandy melihat ke kejauhan, tidak jauh, seorang wanita berjalan perlahan. Orang yang datang tak lain adalah Wita Zhang. Wita Zhang melirik Mileye di kejauhan, dan berkata pelan, alam reinkarnasi. Sungguh cepat. Dia masih sedikit lebih dekat ke alam reinkarnasi. Sandy melirik Wita Zhang dengan ekspresi jijik di sudut mulutnya. Dia hendak bergerak, pada saat ini, cahaya pedang Tao tiba-tiba terpotong dari langit. Melihat cahaya pedang Tao, Sandy menyipitkan matanya sedikit, pedang alam fana. Menghadapi pedang ini, Sandy tidak berani gegabah, memblokir kaki kanannya dan menginjak, lalu air muncul. Saat area air muncul, kecepatan cahaya pedang Tao tiba-tiba melambat, tetapi saat berikutnya, cahaya pedang tiba-tiba dipercepat, wajah Sandy berubah dan dia memblokir itu dengan lengan silangnya. Duar. Aliran air menyembur, Sandy mundur ratusan kaki. Dan di mana dia awalnya berdiri, ada seorang gadis kecil berdiri di sana. Sabta. Selain Sabta, ada dua wanita lainnya, yaitu Lady An dan Nina Lian. Tiga gadis berkumpul. Sabta memandang Sandy itu tanpa ekspresi, pedang di tangannya sedikit bergetar, siap untuk pergi. Sandy melirik gadis-gadis di lapangan dan sedikit mengernyit, dari mana asalmu? Sabta tiba-tiba menghilang di tempat. Tes. Seberkas cahaya pedang menembus lapangan. Di kejauhan, Sandy menyipitkan matanya sedikit dan dia tiba-tiba melenturkan jari-jarinya. Dalam sekejap, aliran air yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya. Lalu, dalam sekejap, ruang hampa dalam radius ratusan kaki langsung berubah menjadi badan air dan potongan air ini baru saja merendam Sabta. Tetapi pada saat berikutnya, seberkas cahaya pedang tiba-tiba keluar dari potongan air itu, lalu beberapa bayangan muncul di sekitar Sandy itu. Wajah Sandy berubah, dia mengayunkan tinjunya ke depan. Duar. Pukulan ini langsung menghancurkan ruang hampa di depannya. Cici. Di ruang hampa yang hancur, suara robekan terus bergema, ada cahaya pedang vertikal dan horizontal. Di kejauhan Lady An hendak bergerak, pada saat ini Wita Zhang tiba-tiba menunjuk ke bawah. Lady An melihat ke bawah, di kota penyihir, makhluk-makhluk gelap itu membantai dengan liar. Melihat pemandangan ini, Lady An tidak ragu lagi, dia langsung turun. Nina Lian mengikuti dari dekat. Dan Lin Siye berdiri di sisi Amu. Di langit, formasi klan penyihir menghilang sedikit demi sedikit, tapi makhluk gelap itu juga membayar harga yang sangat menyakitkan. Segera, barisan perlindungan klan dari klan penyihir menghilang sedikit demi sedikit. Pada saat ini, makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju klan penyihir di bawah. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Cahaya putih menutupi langit, lalu bergegas menuju makhluk gelap di atas klan penyihir dengan kecepatan yang sangat cepat. Klan Surgawi. Saat ini, klan Surgawi bergerak. Juga gunakan formasi besar. Di cahaya putih itu berdiri seorang wanita. Itu adalah Aqian. Mata Aqian sedikit tertutup, ada abjad kuno yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekelilingnya. Dalam potongan cahaya putih, jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan pedang setipis rambut sapi yang tak terhitung jumlahnya.
Melihat potongan cahaya putih ini, pria yang sedang melawan Mileye tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek. Dia menoleh untuk melihat Wijaya dan berkata dengan garang, "Saat ini, akankah kamu menjaga dunia kegelapan?" Mendengar perkataan utusan itu, Wijaya ragu sejenak, lalu menoleh ke arah formasi teleportasi. Pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba tersapu dari formasi teleportasi. Tak lama kemudian, puluhan makhluk gelap dengan tombak panjang menyerbu keluar. Korps gelap. Ketika korps gelap ini bergegas keluar, ekspresi Amu dan yang lainnya di lapangan tiba-tiba berubah. Ada berapa master di dunia kegelapan? Wajah Aqian di langit juga sangat suram. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba meraung, "Semua master dari klan surgawi pergi berperang." Suaranya jatuh, dan di belakangnya, master yang tak terhitung jumlahnya dari klan surgawi bergegas keluar. Bertarung sampai mati. Saat ini baik itu klan penyihir atau klan celestial, atau binatang asing yang dibawa oleh binatang asing, semuanya akan bertarung sampai mati. Namun, tidak peduli dalam hal kekuatan tempur atau jumlah, mereka jauh lebih rendah dari dunia kegelapan. Oleh karena itu, segera setelah kedua belah pihak bertempur, klan penyihir dan klan Tian langsung ditindas. Mileye, yang berkelahi dengan utusan itu, juga mengubah ekspresinya. Dia mengelak ke belakang, berusaha menjauhkan diri dari utusan itu, tetapi utusan itu tidak memberinya kesempatan dan bergerak menuju utusan itu seperti orang gila. Dia menyerang. Mileye sedikit mengernyit. Menghadapi utusan ini, dia tidak berani gegabah. Meski punya tubuh abadi punya batas waktu. Pada saat ini, utusan itu tiba-tiba bergegas ke depan Mileye. Dengan lambaian tangan kanannya, rantai hitam legam tiba-tiba ditarik ke arah kepala Mileye, tempat rantai hitam legam itu lewat. Ruang hampa langsung menjadi ketiadaan. Mileye tidak mengelak, dan menebas ke depan dengan pedang hukuman ether. Tes. Ini juga pedang, langsung memotong rantai hitam. Setelah menghancurkan rantai dengan pedang, Mileye melompat, memegang pedang di kedua tangan dan menebas utusan itu dengan ganas. Utusan itu tidak menangkap pedang Mileye begitu saja, tetapi mengelak ke belakang, mundur 100 kaki jauhnya dan menjauhkan diri dari Mileye. Mileye langsung memotong udara dengan pedang ini. Di kejauhan, utusan itu melihat pedang di tangan Mileye dengan jejak martabat di matanya. Platform pedang Mileye tajam dan Mileye adalah tingkat kedua dari pedang fana yang masih merupakan ancaman besar baginya. Oleh karena itu, dia tidak mengambil pedang Mileye dengan keras. Mileye melirik ke bawah. Ketika dia melihat situasi pertempuran di bawah, wajahnya menjadi muram. Situasi pertempuran di bawah menjadi semakin tidak menguntungkan bagi klan penyihir dan klan surgawi. Apakah itu klan surgawi atau klan penyihir, bisa dikatakan kerugiannya sangat berat. Pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba keluar dari formasi teleportasi di belakang Wijaya dan segera, di ruang hampa lubang hitam, ada makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya. Lihatlah aliran makhluk gelap yang stabil ini, apakah itu master dari klan surgawi atau klan penyihir di lapangan, mereka semua putus asa. Jumlahnya terlalu banyak. Nyatanya ini wajar. Lagi pula dunia kegelapan adalah eksistensi yang berani menantang Tiandao saat itu. Pada saat ini, Amu di bawah tiba-tiba menatap Mileye, dia menyeringai, "Kali ini, kami takut yang asli akan hilang." Mileye memandang Amu dan Amu terkekeh, "Aku benar-benar tidak menyesal memilihmu sebagai pelayan penyihir. Jika ada kehidupan lain, kita akan bertemu lagi." Saat suara itu jatuh, tubuhnya tiba-tiba terbakar. Bakar kehidupan Yuan. Amu menatap makhluk gelap tak berujung, dengan umur panjangku, formasi pengorbanan.
Saat suara itu turun, lingkaran ilusi tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Dan saat ini, tubuh Amu langsung menjadi ilusi dan wajahnya sepucat kertas. Melihat pemandangan ini, mata para master klan penyihir yang tak terhitung jumlahnya di arena tercabik-cabik. Formasi terlarang. Dengan munculnya formasi besar ini, aura yang kuat tiba-tiba muncul di langit. Mileye di langit tercengang saat melihat tubuh Amu terbakar. Saat berikutnya, Mileye tiba-tiba meraung, "Tidak." Saat ini, dia benar-benar panik. Dia takut kehilangan Amu. Mileye bergegas turun seperti orang gila, tetapi utusan itu memblokirnya dengan kuat. Tidak hanya itu, ada lebih dari selusin roh raksasa gelap di depan Mileye. Di bawah, Amu menatap Mileye yang bergegas menuju langit, dan tersenyum ringan, perpisahan alam asli. Setelah berbicara, tubuh fisik dan jiwanya mulai terbakar. Di langit, sandi itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Mileye, apakah kamu putus asa? Kami hanya memiliki banyak orang, haha. Bukankah kamu pandai memanggil orang? Kamu panggil saja, dasar bajingan. Panggil orang." Di kejauhan, mata Mileye tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Kekuatan garis darah. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan giok tiba-tiba menekan bahunya dengan ringan dan dalam sekejap, kekuatan garis darah di tubuhnya menyusut seperti air pasang. Pada saat yang sama, pedang eter di tangan Mileye tiba-tiba bergetar hebat dan suara pedang Tao terus bergetar, lurus ke langit. Bersambung.